Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 bersama dengan rekan tim saya, Ayun Syekh Muharram, dengan NIM 42620070. Dan saya sendiri, Jubriani Hashim, dengan NIM 42620054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer kabel koaksial. Apa sih kabel koaksial itu? Nah, kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Pusatnya berupa inti kawat padat yang dilingkupi oleh sekat yang kemudian dililiti lagi oleh kawat berselaput konduktor. Jenis kabel ini biasa digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Nah, lapisan paling luar dari kabel koaksial adalah lapisan plastik yang disebut jaket plastik. Lapisan ini berfungsi seperti jaket, yaitu sebagai pelindung bagian terluar. Adapun bagian-bagian dari kabel koaksial yang kita ketahui adalah kabel tembaga yang diselimuti oleh beberapa pelindung luar, pelindung anyaman tembaga, dan isolator plastik, di mana pelindung-pelindung tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelindung luar merupakan bagian dari pelindung yang keras. Pelindung ini digunakan untuk melindungi kabel koaksial dari benturan fisik yang keras dan juga untuk melindungi dari gangguan hewan-hewan pengerat seperti tikus. Kemudian kedua, pelindung berupa anyaman serat tembaga untuk melindungi kabel dari electromagnetic interface yang dihasilkan oleh kabel-kabel yang berada di sekitarnya, sehingga dapat menghasilkan kecepatan transmisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabel twisted pair yang sangat rentan terhadap interface dari luar kabel. Kemudian yang terakhir, isolator plastik untuk membantu memfilter sinyal-sinyal interferensi dari luar kabel sehingga inti kabel dapat dibuat bebas dari sinyal interferensi luar. Kemudian fungsi dari kabel koaksial. Sebagai pengguna radio amatir tentu tak asing dengan jenis kabel ini. Yang paling familiar adalah tipe RJ8 dan RJ58. Kabel ini merupakan kabel yang terdiri dari konduktor yang dikelilingi dengan spacer yang berfungsi sebagai insulator. Kemudian dikelilingi lagi oleh penutup konduktor dan terakhir ditutup lagi oleh lapisan yang disebut jaket. Nah, kegunaan dari kabel koaksial adalah untuk melakukan transmisi data kecepatan tinggi dan juga digunakan untuk membagi sinyal broadband atau sinyal frekuensi tinggi. Adapun kelebihan dari kabel koaksial. Kelebihannya yang pertama, pengaturannya dari repeater tidak sebesar kabel STP atau UTP. Kabel koaksial lebih murah ketimbang kabel fiber optik. Selain itu juga teknologinya pun sudah tidak asing lagi. Yang kedua, kabel koaksial sudah digunakan selama puluhan tahun untuk berbagai jenis komunikasi data. Nah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Nah, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah. Karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi intervensi dengan sistem lain. Murah dan jarak jangkaunya cukup jauh. Sangat baik sebagai transmitter. Kemampuannya jauh lebih prima jika dibandingkan dengan kawat biasa. Selain itu, kabel koaksial juga lebih cenderung terhadap arus yang semakin mengecil pada frekuensi yang justru meninggi. Dari hal tersebut yang dijadikan kabel koaksial semakin populer dalam hal penggunaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan tim saya untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan kelompok saya tadi. Materi selanjutnya itu kekurangan kabel koaksial. Yang pertama yaitu mempunyai redaman yang relatif besar sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang repeater.
Yang kedua yaitu apabila jenis kabel koaksial dipasang di atas tanah, biasanya rawan terhadap gangguan fisik yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan kabel. Yang ketiga yaitu susah pada saat instalasi. Yang keempat, biaya perawatan serta pengadaan yang jauh lebih mahal dibandingkan jenis kabel lainnya. Yang kelima yaitu optimalisasi fungsi kabel koaksial ikut dipengaruhi oleh kondisi temperatur. Materi selanjutnya yaitu jenis tipe kabel koaksial. Yang pertama, kabel koaksial TIN RJ58. Kabel koaksial TIN RJ58 atau yang biasa disebut dengan 10 base TINET, yang dimana angka 2 menunjuk panjang maksimum untuk segmen kabel tersebut adalah 200 meter, namun kenyataannya hanya sampai 185 meter. Kabel koaksial TIN RJ58 bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Yang kedua yaitu kabel koaksial TIK RJ8. Kabel koaksial TIK RJ8 disebut juga dengan 10 base 5 tiket dengan spesifikasi teknis dari kabel ini adalah: pertama, mampu menjangkau bentangan maksimum 500 meter. Yang kedua, impedansi terminator 50 ohm. Yang ketiga, membutuhkan transceiver sebelum dihubungkan dengan komputer. Materi selanjutnya itu spesifikasi kabel koaksial. Yang pertama, setiap segmen sebaiknya dilengkapi dengan satu ground. Yang kedua, panjang minimum antar di konektor adalah 1,5 feet atau 0,5 meter. Maksimum panjang kabel dalam satu segmen adalah 1,818 feet atau 555 meter. Yang keempat, setiap segmen maksimum mempunyai 30 perangkat terkoneksi. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kabel koaksial. Yang pertama, terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator dalam. Yang kedua, lalu dikelilingi oleh konduksi luar. Yang ketiga, kemudian dibungkus dengan bahan PVC dengan lapisan isolator paling luar. Yang keempat, ukuran konektor kabel medium. Yang kelima, panjang kabel maksimum yang diizinkan adalah 500 m atau 500 medium. Yang keenam, mendukung kecepatan data antara 10 Mbps sampai 500 Mbps. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.